Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 untuk mata kuliah proses bisnis TI. Yang pertama dengan saya sendiri, Gilang Muhammad, dan teman saya Muhammad Asifah. Pada mata kuliah ini kami akan mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Analisa Proses Bisnis TI Sistem ERP pada Penjualan PT Taharica, di mana lingkup yang akan kami presentasikan yaitu membahas latar belakang masalah, metodologi penelitian, temuan, dan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Next, latar belakang penelitian yang pertama masalah integrasi. Proses bisnis penjualan yang tidak terintegrasi menyebabkan kesalahan pengelolaan data dan keterlambatan pengiriman. Optimalisasi teknologi. Penggunaan teknologi yang belum optimal dapat menghambat daya saing perusahaan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis sistem penjualan, mengidentifikasi kendala, dan memberikan solusi untuk meningkatkan kinerja. Next, metodologi penelitian. Yang pertama, kami melakukan wawancara, melakukan tanya jawab langsung dengan bagian IT dan manajer mengenai SOP penjualan. Yang kedua, kami melakukan observasi mengamati langsung kegiatan yang berkaitan dengan prosedur penjualan di perusahaan. Yang ketiga, dokumentasi. Kami mengumpulkan dokumen berupa hard file dan foto-foto dokumentasi selama kegiatan riset berlangsung. Profil Taharica. Profil PT Taharica. Sejarah berdiri sejak tahun 1997 sebagai CV Taharica. Perusahaan awalnya berfokus pada penyediaan solusi industrial trading, khususnya di sektor pertambangan dan manufaktur pada tahun 2005. CV Taharica bertransformasi menjadi PT Taharica dan memperluas layanannya ke bidang otomatisasi industri. Bergabung dengan Taharica Group pada tahun 2010, PT Taharica kini menjadi salah satu pilar utama grup, menyediakan solusi integrasi untuk berbagai sektor industri di Indonesia. Perkembangannya, PT Taharica menyediakan solusi otomatisasi industri untuk efisiensi operasional, termasuk sistem kontrol terprogram atau PLC, Human Machine Interface atau HMI, dan Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA sebagai general supplier. Kami menyediakan pengadaan barang umum seperti peralatan keselamatan, perlengkapan kantor, dan bahan baku industri. Layanan manufaktur presisi kami mencakup fabrikasi logam, permesinan CNC, dan perakitan komponen. Kami juga menawarkan jasa konsultasi engineering untuk desain sistem, optimasi proses, dan manajemen proyek. Next. Visi dan misi PT Taharica. Visinya menjadi grup perusahaan kelas dunia di bidang peralatan teknik, industri, permesinan, dan pendidikan berbasis bisnis yang sesuai syariat Islam. Misinya memberikan pelayanan dan produk bermutu tinggi, memiliki SDM yang handal dan profesional, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, menyediakan sarana dan prasarana mutakhir, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan loyalitas keterbukaan. Next. Proses bisnis penjualan PT Taharica, ya langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, permintaan penawaran dari customer. Customer menghubungi sales melalui
website perusahaan. Jadi untuk customer di sini rata-rata dapat dari website PT Taharica dan website PT Taharica lainnya. Setelah mendapat nomor kontak, mereka menghubungi sales. Lalu yang kedua, penawaran divisi sales memberikan quotation kepada customer. Jadi setelah customer memiliki permintaan penawaran, divisi sales memberikan penawaran tersebut kepada customer. Yang ketiga, purchase order. Setelah penawaran atau quotation yang diberikan dari PT Tahrica kepada customer disetujui, nah, customer akan memberikan purchase order, yaitu customer menyetujui quotation dan mengirimkan PO atau purchase order. Yang keempat adalah invoicing. Dari divisi finance PT Taharica mengirimkan invoice kepada customer. Yang kelima adalah pembelian dan pengiriman. Divisi purchasing melakukan pembelian, logistik, menerima, dan mengirim barang kepada customer. Next, adapun untuk analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Integrasi sistem ERP, yaitu mengintegrasikan berbagai aspek operasional dalam satu platform terpadu. Kekuatan selanjutnya peningkatan akurasi data, yaitu dapat mengurangi risiko kesalahan data yang sering terjadi dalam proses manual. Kekuatan selanjutnya ada pemantauan secara real time, memungkinkan pengelolaan pesanan dan inventaris secara real time. Next. Ada weakness, yaitu kelemahan. Kelemahannya diantaranya yang pertama biaya implementasi yang tinggi, yaitu pengembangan dan penerapan ERP membutuhkan investasi awal yang besar. Kelemahan kedua adanya kompleksitas sistem, yaitu sistem ERP seringkali kompleks dan memerlukan waktu untuk diadopsi sepenuhnya. Yang ketiga, ada kelemahannya untuk ketergantungan pada vendor. Perusahaan mungkin terlalu bergantung pada vendor ERP untuk pembaruan dan dukungan teknis. Untuk selanjutnya, silakan rekan saya dari Muhammad Asifa untuk mempresentasikannya. Terima kasih. Pasti dilanjutkan untuk analisis SWOT opportunities atau peluang. Yang pertama itu adanya ekspansi digital, integrasi dengan platform e-commerce. Yang kedua, pengembangan custom. ERP disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Lalu yang ketiga, kemitraan teknologi. Kolaborasi dengan penyedia teknologi. Yang keempat, terkait transformasi digital. Dukungan pemerintah untuk transformasi digital. Berikutnya terkait analisis SWOT, ancaman atau threat. Yang pertama, ancaman keamanan data. Terkait kerentanan sistem ERP terhadap serangan cyber dapat membahayakan data sensitif perusahaan. Selanjutnya, perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi ERP yang cepat dapat menyebabkan sistem yang ada menjadi usang dan memerlukan investasi lebih lanjut. Berikutnya, persaingan pasar. Kompetitor dengan solusi TI yang lebih modern dapat beradaptasi dan berinovasi lebih cepat, sehingga memberikan tekanan kompetitif. Kendala yang ditemukan dalam penelitian kami terkait proses bisnis di PT Taharica, yang pertama itu
kurangnya integrasi sistem. Sistem TI belum sepenuhnya terintegrasi antara bagian penjualan, inventaris, dan keuangan. Lalu keterbatasan SDM. Tidak semua staf memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Kendala yang ketiga yaitu terkait infrastruktur TI terbatas. Beberapa perangkat keras dan perangkat lunak sudah usang, dan yang terakhir kurangnya pemeliharaan. Tidak adanya jadwal pemeliharaan rutin terhadap sistem TI yang ada. Solusi untuk kendala yang terjadi, yang pertama bisa dengan solusi seperti implementasi middleware, yaitu menghubungkan berbagai sistem yang ada. Berikutnya peningkatan kompetensi SDM dengan melakukan pelatihan berkala bagi staf-staf di PT Taharica. Yang ketiga, investasi infrastruktur TI seperti pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak. Dan solusi yang keempat yaitu jadwal pemeliharaan rutin agar meminimalkan risiko terjadinya downtime. Untuk kesimpulan dari penelitian kami ini, yaitu peningkatan diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan. Sistem penjualan di PT Taharica saat ini memerlukan peningkatan yang signifikan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan daya saing perusahaan di pasar yang terus berkembang. Integrasi sistem yang lebih baik, pelatihan karyawan yang komprehensif, dan investasi dalam teknologi baru merupakan kunci untuk mencapai tujuan ini. Peningkatan ini akan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang signifikan, termasuk proses penjualan yang lebih cepat, pengurangan kesalahan yang merugikan, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Integrasi sistem yang lebih baik, mengintegrasikan sistem penjualan, inventaris, dan keuangan akan menghilangkan sila informasi, mengurangi kesalahan entry data secara drastis, dan meningkatkan akurasi data secara keseluruhan. Hal ini akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Lalu pelatihan karyawan yang komprehensif. Pelatihan rutin dan terstruktur bagi karyawan akan memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi yang ada secara maksimal. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia ini akan meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan operasional. Serta investasi dalam teknologi baru, modernisasi perangkat keras dan perangkat lunak akan meningkatkan kinerja dan keamanan sistem, memungkinkan skalabilitas yang lebih baik seiring pertumbuhan perusahaan. Infrastruktur TI yang kuat sangat penting untuk mendukung operasi bisnis yang efisien dan melindungi data sensitif. Dengan menerapkan perubahan-perubahan penting ini, PT Taharica dapat memperkuat posisinya di pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang. Investasi dalam peningkatan ini merupakan langkah strategis yang akan memberi manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Saran dari kami, yang pertama, melakukan optimalisasi sistem TI dengan mengalokasikan sumber daya untuk memperbarui perangkat keras dan lunak. Mempertimbangkan untuk mengadopsi solusi cloud untuk skalabilitas dan fleksibilitas yang lebih baik. Melakukan audit berkala terhadap infrastruktur TI untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan. Saran yang kedua terkait pengembangan SDM, seperti mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh staf operasional,
dengan fokus pada peningkatan keterampilan dalam penggunaan sistem ERP dan teknologi terkait, dengan memberikan pelatihan khusus untuk setiap departemen agar sesuai dengan kebutuhan dan peran mereka. Saran yang ketiga yaitu kolaborasi teknologi, dengan menjalin kerjasama strategis dengan vendor teknologi terpercaya. Mencari vendor yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan keahlian dalam industri Anda. Uh, Pastikan vendor yang dipilih menawarkan dukungan teknis memadai dan berkelanjutan. Saran yang keempat terkait keamanan data. Terapkan langkah-langkah keamanan cyber yang lebih canggih, mengimplementasikan sistem autentikasi multifaktor dan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif, dengan melakukan pelatihan keamanan cyber secara teratur untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap ancaman dan praktik yang terbaik. Lalu saran yang terakhir yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas saran yang telah diimplementasikan, dan meninjau kembali proses sistem secara berkala untuk memastikan keselarasan dan tujuan bisnis, dan mengidentifikasi area yang membutuhkan penyesuaian dan perbaikan lebih lanjut. Berikut adalah dokumentasi terkait sistem ERP yang digunakan oleh PT Taharica, dan ini terkait halaman dashboard dari sistem ERP yang digunakan. Dan berikut adalah dokumentasi hasil riset yang kami lakukan. Seperti contoh ada dokumentasi surat jalan, lalu ada dokumen purchase order, ada dokumen invoice, akuntansi, dan adanya dokumen quotation. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 12. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan eh, di WA kelas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada Bu dosen dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.